Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ada satu kabar menarik yang perlu kita bahas di sini, yakni mengenai seorang pesulap. Dia pesulap merah ya, pesulap merah. Dia mendatangi padepokan seorang Gus ya, namanya Gus Samsudin kalau nggak salah itu. Nah di situ dia ingin membuktikan bahwasanya konten-konten yang diupload oleh Samsudin di dalam channel YouTube-nya itu apakah real atau hanya settingan. Karena kita tahu setelah kita juga melihat di dalam videonya Samsudin itu ada banyak sekali video-video yang menayangkan hal-hal yang di luar nalar ya, seperti kayak santet, menangkal dia punya ilmu kebal dan lain sebagainya lah. Itu kita bisa istilahkan hal-hal klenek seperti itu ya, hal-hal yang di luar nalar intinya. Dan itu mau dibuktikan oleh pesulap merah, tetapi di situ ada ya semacam penghalangan seperti itu ya. Sebetulnya ini patut disayangkan kepada kita karena niat baik dari pesulap merah itu kok tidak diijabahi, kok tidak diladeni seperti itu ya. Ya terkesan dipersulit lah di situ, tiba-tiba ada pengacara, kemudian tiba-tiba ada harus membuktikan KTP dan lain sebagainya. Ini sangat mengecewakan sekali ya bagi kita. Karena kita juga penasaran ya bahwa ketika konten-konten yang diupload oleh saudara Gus Samsudin itu nggak ada keterangan ini konten hiburan atau konten apa, kok nggak ada keterangannya, apakah itu real. Nah ketika real ini mau dibuktikan tapi kok nggak diperbolehkan, seakan-akan seperti itu. Nah oke, sahabat, terlepas dari itu ya, jadi saya berharap dan sangat mendukung sekali kepada pesulap merah untuk membuktikan ini ya, meskipun biasanya kita orang pesantren itu terkesan punya klenek dan lain sebagainya, tapi saya katakan di berbagai pesantren, di banyak pesantren yang saya ketahui ya, hal-hal seperti itu kayak semacam belajar ilmu kebal, kemudian belajar kayak ya yang ada intinya kayak debus begitulah ya, macam-macam itu, klenek-klenek begitu, itu dilarang di berbagai pesantren ya, itu yang perlu sahabat ketahui. Jadi enggak semua pesantren kemudian punya hal-hal seperti itu ya. Kenapa di sebagian pesantren itu dilarang ya, karena alasannya sangat sederhana sekali, karena ya satu, mengganggu aktivitas dari para santri mengaji, kemudian yang kedua kebanyakan ini ya, saya tidak mengatakan semuanya, kebanyakan yang memiliki atau yang belajar ilmu-ilmu seperti itu kayak memiliki sifat ya agak ujub seperti itulah ya, kayak memiliki sifat ini saya hebat seperti itu, dan itu tidak disukai sekali. Karena kalau ada orang yang mendalami ilmu seperti itu ya entah itu benar atau tidak ya, karena saya juga berkali-kali maksudnya menghadapi orang yang seperti itu. Dia suka sekali dengan ilmu seperti itu, dan ya faktanya memang ya begitu. Apalagi ini ada seorang Gus yang dia mengupload sebuah konten yang berisi tentang ya hal-hal seperti itu ya, perdukunan dan lain sebagainya. Kemudian ada kayak semacam ilmu kebal, ada semacam kayak jimat seperti itu. Kemudian ada ya benda-benda yang diyakini itu bisa menimbulkan sebuah reaksi kekuatan kepada kita ya, dan itu malah kalau kita runut ke dalam ilmu agama kepada syariat itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik ya, seperti itu ya. Nah itu yang ingin dibuktikan oleh pesulap merah, dan ada semacam penyulitan di situ. Saya juga sangat menyayangkan begitu, sahabat. Jadi kita tidak semerta-merta kemudian melihat konten kok nggak ada kejelasannya, kok tidak dijelaskan. Nah itu kok ada yang mau menjelaskan kemudian ada dihalang-halangi lah, itu sebetulnya ya memang sayangkan juga. Jadi itu, sahabat ya, perlu kita ketahui bersama-sama, jangan kita menganggap di pesantren juga diajari seperti itu ya, enggak semuanya. Karena di pesantren itu kebanyakan ya diajari ya kayak ilmu shorof, ilmu nahwu, tasawuf dan lain sebagainya, hafalan.
pokoknya nggak ada waktu lah sebetulnya untuk melakukan ilmu atau pelajari ilmu-ilmu yang seperti itu, sahabat. Ya, ini mungkin sebagai tanggapan saya, sebagai reaksi saya terhadap kejadian ini, dan semoga bisa berjalan lancar lagi buat pesulap merah ini. Semoga beliau berhasil untuk mengungkap semua ini, dan Bapak Samsudin juga legowo untuk memberikan penjelasan kepada kita semua, yang tentu kita semuanya berhak untuk tahu bagaimana yang sebenarnya dilakukan selama ini oleh Gus Samsudin itu, ya. Kalau itu memang konten yang ada settingannya, ya disampaikan apa adanya, biar kita juga yang awam-awam itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu, bisa terkesan kepada menduakan Allah seperti itu, ya, terkesan bisa menduakan Allah. Karena ya bagi orang yang teliti, bagi orang yang tahu tentang agama, ya tentu dia tidak akan meyakini apa-apa itu kalau bukan atas kehendak Allah tidak akan terjadi. Tapi ya ini namanya masyarakat banyak, ya, publik, dan dipublikasikan, ditonton banyak orang, ya kemungkinannya banyak sekali. Makanya ini memang perlu diungkap, ya. Dan untuk pesulap merah Marcel Radival, ya, semangat untuk membuka semuanya ini. Saya juga sudah sempat mencari, melacak nomor HP dari Mas Radival ini, ya, rencana ada semacam kerjasama lah, karena di tempat saya itu juga ada yang modelnya mirip-mirip lah seperti itu, dan ya saya juga memantau, ya, begitu. Karena kalau nggak kita pantau, ya itu takutnya seperti yang ada-ada seperti itu, takutnya seperti yang ada-ada. Karena ya kita perlu trauma juga, dulu ada Dimas Kanjeng, kemudian UGB atau siapa itu, yang pada akhirnya dianggap keramat, dianggap punya ya suatu kelebihan lah dari Allah begitu, yang sudah disangkut-sangkutkan dengan agama, tapi ternyata ya ternyata malah masuk penjara seperti itu. Kayak Dimas Kanjeng itu yang masuk penjara, dan yang mempercayai itu banyak, tidak hanya 1-2 orang. Bahkan dari tokoh-tokoh yang kita sebut dengan punya intelek lah, tokoh-tokoh intelek, itu sempat ada yang kena loh hal-hal seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri, memang ada. Dan saya tidak menolak apakah ini ada unsur yang bertentangan dengan agama. Oh, kalau masalah klenik itu banyak yang tidak bertentangan dengan agama, karena ulama kita juga misalkan nih ada orang kesurupan kemudian disembuhkan dengan perantara membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu memang ada, dan itu kita akui. Ada ruqyah dan lain sebagainya, itu memang ada. Tetapi kalau sudah hal-hal yang itu di luar nalar, artinya nggak ada tuntunan dari para ulama, dan apalagi di kitab-kitab muktabaroh seperti itu nggak ada, ya ini memang perlu kita selidiki, sahabat, ya. Semangat buat pesulap merah, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.